Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, ya, dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti dunduk. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never menjadi satu pribadi tangguh. Kenapa disebutkan pribadi yang tangguh? Karena untuk menjadi anti skip dan anti download itu godaannya besar. Jadi kalau nggak tangguh dia akan lakukan itu. Ya, makanya aku sampaikan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Ya. Bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian untuk kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya, ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang tidak puasa, jadi kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memenuhi janji, karena janji itu adalah utang. Kan begitu ya. Makanya kalau kalian berjanji hati-hati. Kalau dirasa berat untuk memenuhinya ya nggak usah janji, wes. Yang kemarin aku sudah memberikan tanggapan untuk Kang Mas Lai Saragi kita yang ada di Dubai, ya. Dan sekarang gilirannya seperti yang telah aku janjikan untuk memberikan tanggapan kepada freedom, kemerdekaan atau kebebasan. Freedom, ya, nggak tahu juga maksudnya bebas dari apa. Kalau bebas dari kebodohan ya bagus lah, ya. Kan begini pertanyaannya. Ini tetap ya seperti Lai Saragi kita ada di tajuk apakah Kristen Tauhid juga Islam, seri yang ketiga, yang itu belum selesai, ya. Itu paling tidak butuh 2 seri lagi, ya. Jadi gini, dari freedom, ya. Maaf Tuhan guruku, kalau boleh tahu apa yang jadi alasan, tidak tahu ini singkat-singkat, teman mungkin apa gini, TMAN. Teman Tuhan guruku bisa murtad. Kalau nggak salah namanya Sahal. Alasan trigger apa yang bisa membuat kembalinya Sahal ke Muslim lagi?
Semoga Tuhan guruku diberkati Tuhan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Doa yang sama untukmu. Jadi aku akan menjawab ini karena ini urgent, ini perlu. Apa gunanya kalian belajar kristologi kalau tidak bisa ya, mengaplikasikannya di lapangan? Dia kan sebatas teori aja kalau gitu. Ya, orang nggak belajar itu percuma. Tapi orang belajar juga itu masih ada peluang menjadi percuma kalau dia cuman berhenti di teoritis. Kamu belajar kristologi dari channel ini ke channel itu, pindah lagi ke channel lainnya, dan itu membutuhkan ya namanya nonton YouTube mesti. Nggak tahu kalau nontonnya di wifi-nya tetangga, nggak tahu ya, atau wifi gratisan. Tentunya membutuhkan paket, dan paketan itu nggak gratis, nggak dibeli pakai daun pisang ya, pakai duit. Sehingga kamu banyak memahami bahkan menguasai kristologi. Cuman itu kan dalam perspektif teoritis. Terus praktisnya gimana? Kalau praktisnya nggak bisa kamu lakukan ya percuma wae toh. Lah apa artinya gitu. Nah, yang ditanyakan sama freedom ini hal yang teori, bukan yang teoritis tapi hal yang praktis, artinya aplikasi di lapangan. Mengaplikasikan, mengkontekstualkan, mengaktualisasikan teori-teori yang kita pahami ketika kita belajar kristologi untuk menangani kasus-kasus pemurtadan. Jadi kami di Arimatea begitu. Ya. Ada domain teoritis ya, kita diskusi ya dengan saudara-saudara kita dari Kristen, itu biasanya di kampus kita gelar ya, seperti seminar atau diskusi terbuka, debat terbuka, gitulah ya. Itu kan tataran-tataran teoritis. Itu medan dakwah pertama ya, dan itu juga nggak bisa diabaikan. Kita harus menunjukkan bahwa Islam siap dibedah di atas meja yang sama bersama yang lainnya. Yang lainnya itu ya terserah, kalau dengan Kristen ya Kristen, dengan yang lainnya juga apa selain Kristen boleh. Jadi Islam bukan sesuatu yang nggak berani dibedah, justru sangat amat suka kalau ada yang mau membedah Islam, membawanya ke dalam meja akademis. Gitu. Gue kan pernah bilang sama lu, ketika gue sebetulnya bukan gue yang mengajak dia, pada waktu itu dia rektor, nggak tahu sekarang apakah masih rektor atau nggak tahu juga, karena kan pernah kasus ya, cuman itu kan internal mereka yang kita sebetulnya nggak ada juga, nggak elok kalau kita masuk ke dalamnya, entah sebab karena apa, kan mungkin bermasalah dengan yayasan, akhirnya harus go out kan, dia nggak jadi rektor lagi. Kalau sekarang jadi rektor lagi gue juga nggak tahu, karena lama nggak berkomunikasi. Karena ketika dia berbilang atau bilangnya gitu, ada yang bilang katanya atau dia cakap gitu ya, cakap yang artinya bukan cakap yang cekatan ya, bukan cakap yang cantik. Kalau kami di Sumatera itu dia cakap apa gitu, maksudnya dia ngomong apa gitu ya. Pak Rektor kita bilang mengesankan Islam itu nggak berani dibedah di atas meja yang sama bersama Kristen, di atas meja akademis. Itu yang akhirnya saya bilang, oh enggak, siapa bilang? Kalau Anda perlu silakan saja dibedah dan kami tidak ada masalah, dan Anda tidak perlu takut membedah. Selama di situ memang berlaku azas-azas akademis. Tapi kalau Anda menghina, saya kira bukan hanya Anda, siapapun kalau menghina agama apapun itu mesti bermasalah dengan hukum, karena kan agama itu hadir untuk dimuliakan, bukan dihina atau dinistakan.
agama apapun. Kan begitu memang kan. Ketika gue gregeten, dia bilang seolah-olah ya Islam itu nggak berani dibedah di atas meja yang sama dalam bingkai akademis, maka gue bilang oh enggak, berani saja. Dari situ awal mulanya dia terus ngajak gue ya, dan gue oke-oke saja. Semuanya dia yang tentukan. Tajuknya dia yang tentukan, yaitu anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran. Ya, justru permintaan gue yang nggak dikabulkan. Gue bilang dibedah di kampus lu aja lah. Gitu. Dia pada waktu itu kan di Batam kampusnya. Aslinya sih dia sepertinya Indonesia Timur, kalau nggak salah Kupang. Ya. Semua sudah dituruti. Gue minta hanya satu. Tolong dibedah di kampusmu aja lah. Kan enak kalau di kampus dia nggak usah nyewa hall, nggak usah apa. Kursi sudah ada. Sound system ya namanya kampus mesti punya. Kan enak. Dianya nggak mau. Ya sudah. Akhirnya dia minta Bali dan Kupang. Kita nggak punya perwakilan di sana. Akhirnya Surabaya. Surabaya oke, bulannya oke, tanggalnya yang akhirnya belum sempat dikesepakati, terus dirubahlah menjadi debat itu tidak kepala kaki ketemu kaki, tapi lewat Zoom, dan aku enggak mau. Enggak, itu apa begitu, enggak mau aku. Debat itu ya kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Gitu. Seperti yang gue lakukan kemarin di Jakarta. Kalau lewat Zoom-Zooman enggak mau. Akhirnya sampai sekarang nggak kelar kan itu, dan ya sudah saling lama nggak berkomunikasi. Itu salah satu medan dakwah yang diambil oleh Arimatea. Kita masuk ke dalam tataran-tataran teoritis. Medan dakwah berikutnya kita masuk ke dalam tataran-tataran praktis. Artinya aplikasinya gimana di lapangan. Lah kalau cuma kristologi ada di otak saja kan ya percuma, meskipun nggak percuma banget, tapi kan manfaatnya tidak menjadi begitu dahsyat. Nggak percuma banget, maksud gue ya memang nggak bisa juga disamakan antara orang yang tidak belajar kristologi sama yang belajar kristologi, meskipun itu nggak diaplikasikan gitu. Nah di lapangan kita menangani kasus-kasus pemurtatan. Jadi medan dakwanya dua, teoritis dan praktis. Yang ditanyakan Mumun ini praktis. Maka gue perlu menjelaskan kepada kalian semuanya. Karena harapan gue sih, lu di sini supaya nggak goblok belajar kristologi. Supaya nanti kalau ada di lapangan kasus-kasus pemurtatan, lu bisa menghandling. Minimal, semoga tidak ya, semoga tidak. Kalau terjadi di keluarga lu itu minimal ya, tapi semoga tidak lah ya, semoga kita dilindungi dengan apa yang itu kita sebut dengan murtad. Karena murtad apabila terjadi pada keluarga kita itu kesedihan yang teramat sangat. Apa gunanya kamu punya harta, apa gunanya kamu punya dunia, apa gunanya kamu punya apapun kalau kamu itu kafir? Apa artinya? Ya paling kenikmatan dunia yang bisa kamu nikmati ya kalau usiamu 70 ya 70 tahun. Setelah itu nggak ada artinya. Tidak lebih dari sampah. Tapi kalau gue ngomong gini jangan lu artikan terus oh berarti dunia itu nggak perlu. Ya perlu. Makanya kita setiap hari berdoa, kebutuhan kita adalah rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Rezeki itu perlu. Finansial itu perlu. Tapi apa artinya finansial yang bejibun, yang katakanlah jangankan miliar, triliunan kamu punya, tapi kamu itu kafir. Karena apa kafir? Karena kamu sudah murtad. Nah, kesedihan itu semoga tidak masuk dalam keluarga kita. Kalau masuk, aduh, cobaan apa lagi? Nah, dengan adanya pemahaman ya keilmuan kristologi yang kamu miliki, kamu bisa mengantisipasi itu. Itu loh maksudku. Jadi dipraktekkan. Kalau nggak bisa keluar ya minimal di dalam rumah kita sendiri. Karena dunia kita itu sekarang kita masuk zaman yang disebut global. Global itu menjadi
miskinnya jarak antara ruang dan waktu, sehingga semua informasi terbuka. Kita semua bebas buka internet di sana, ada apa-apa. Lengkap di sana. Lah kalau akidahnya tidak kuat, dia masuk ke dalam gospel fikir, bisa amblas itu. Nah untuk itulah kan perlu imunisasi. Makanya Arimatea itu advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Dia kebal, sudah imun. Jadi kalau sudah imun, dia mau baca apa saja, dapat informasi apa saja, dia kebal. Itulah perlunya dua ilmu ini. Islam kita perlu, karena kita orang Islam itu menjadi menu utama. Yang kedua, kristologi itu perlu. Cuman kan gobloknya takmir masjid. Gue ulangi, gobloknya takmir masjid. Gue ulangi, gobloknya takmir masjid. Tidak pernah memberikan sedikit waktu untuk menggelar kajian-kajian kristologi di masjid-masjid yang ada. Nanti lu lihat surat Al-Ahzab ya. Jadi kalau gue ngomong goblok, ngomong bodoh itu bukan nggak ada namanya itu sandarannya. Surat Al-Ahzab itu kan ditutup dengan dua pernyataan. Sudah zolim, bodoh. Sudah bajingan, goblok sisan. Gitu. Kan gue sudah bilang, taruhlah 100%. 10% saja untuk kajian kristologi ada nggak di masjid sekitarmu? Coba ngomong, cangkemmu ngomong, ada nggak? Kan nggak ada. Nanti kalau sudah ada keluarga, tetangga, atau siapapun yang murtad, bingung. Gimana ini? Terus kamu mau cuek bebek? Mau cuek bebek kamu kalau ada keluargamu atau tetanggamu yang murtad? Itu bukan urusan gue, terserah urusan iman masing-masing. Ketika imannya sudah berubah dari dia beriman ya dari sebuah ajaran yang disampaikan Kanjeng Nabi, akhirnya dia murtad, keluar ya, menjadi kafir, menutup dari ajaran itu. Terus lu mau cuek bebek gitu? Nggak bisa begitu ya. Oke, maka dari itu kajian kita kali ini tajuknya mengapa murtad, mengapa kembali muslim gitu ya, atau gimana? Karena ini sebetulnya bukunya sudah ada, kan aku bukukan itu dengan tajuk domba hilang yang kembali pulang ya. Sudah aku bukukan ya, dan jadi satu buah buku, domba hilang yang kembali pulang. Dan judul itu yang kasih itu, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Sesepuh Arimatea Samarinda, Haji Heri. Beliau beda 1 hari katanya dengan Bapak SBY. Jadi usianya cuma selisih 1 hari. Ya. Dia merupakan seseorang yang menjadi sesepuh kami, khususnya untuk Arimatea Samarinda. Dia yang kasih tajuk, Mas kasih tajuk aja domba hilang yang kembali pulang. Akhirnya semua diskusiku tentang bagaimana menghandling, bukan sahal ya, sahel, itu terbukukan di situ ya. Saya kan bukunya pernah aku kasih tahu kan, pernah aku tunjukkan. Oke, jadi apa nih tajuknya? Mengapa murtad? Gitu ya. Mengapa murtad? Mengapa kembali bersahadat? Gini ya, ini sebetulnya nggak T matinya, seharusnya H. Ya, bersahadah.
Oke. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian kemarin ya. Padahal ada 2 komenan yang belum aku baca. Nanti kalau tertindih lagi lali wis tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kembali waktu. Waktu itu membatasi kita, maka hati-hati terhadap rezim waktu. Ya. Waktunya untuk menanggapi 2 atau 3 video kan belum tertanggapi tuh komennya. Waktunya nggak ono. Ini aku bikin singkat aja ya, supaya aku nanti bisa menjelaskan. Dari Gispati, oke, terima kasih. Dari Alif juga terima kasih. Dari Lai Usman Khan juga terima kasih ya. Dari Kang Rasmi Nasmat, terima kasih ya. Dari user, betul itu Al-Ashab 72 ya. Perhatikan itu ya. Zolim dan bodoh. Sudah bajingan, goblok pula. Sudah zolim, bodoh pula. Itu kita. Ya. Dan kemarin aku dapat video itu dari WA itu, ternyata beliaunya yang menjadi imam besar ya. Dan sekarang sebetulnya organisasinya itu baik ya, ngapain harus ditutup seperti itu ya. Kalau ada bencana-bencana mereka itu paling pertama turun ke lapangan gitu ya. Dari potongan videonya itu dia bilang goblok gitu, nggak tahu, tapi ya itulah bahayanya video potongannya. Yang dibilang goblok itu apa dan konteksnya apa, gue cari-cari nggak ketemu ya. Jadi ya gitu, manusia itu zalim dan bodoh ya, atau goblok, bodoh, blow on itu sama. Betul. User nggak tahu nih Kang atau Mbak ini ya, yang ada di Al-Ashab 72 ya. Jadi amanah itu telah diberikan kepada langit, kepada gunung ya. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu, mereka khawatir akan mengkhianatinya ya. Dan dipikulah amanat itu manusia oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Supaya kamu nggak bodoh, nggak goblok, supaya bisa menjadi khalifah di bumi ya harus studi. Allah sudah kasih guru, Allah sudah kasih buku, Allah sudah kasih instrumen, penglihatan, pendengaran, dan otak. Oke, kemudian bersaudara Gupron ini. Kaliwungu, Kendal Kaliwungu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga JM mendapatkan berkah dan ilmu yang dibagikan. Sehat selalu. Oke, doa yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu saudaraku yang ada di Kaliwungu. Allah ingin mengajak semua manusia mengikuti jalan Islam agar masuk jannah, karena sudah ada perjanjian dengan setan, maka ajakan itu diaktualisasikan dalam format free will, yaitu bebas pilihan yang beresiko sebagai ujian. Allah ingin manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan ujian tersebut Allah justru ingin meninggikan derajat manusia. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya manusia dijadikan satu umat saja. Mantap. Kita lanjutkan. Nah ini Kang Irfan. Sambat, mengeluh, mengibah, memohon bantuan. Mantap. Ya gue. Sambat. Ada yang bilang begini. Ya apa ya, sambat. Lupa aku, ada kata-kata Jawa itu bagus tentang sambat. Kapan-kapan aku hang ya. Ada tentang sambat itu ya. Maksudnya begini, sedikit kamu memahami tentang kata-kata sambat, maka pemahamanmu juga akan terbatas gitu ya. Oke, sudah dibantu oleh Irfan ya. Apa ini komentar Irfan? Ya. Jadi sambat itu mengeluh, mengibah, memohon bantuan. Ya.
Curhat bisa nggak ya Van ya, sambat itu ya? Nggak tahu gue lah ya. Ini komentar Irfan. Saat ini sepertinya mulai menunjukkan kiamah, Gus. Ditandai dengan bertumbuhnya pertumbuhan ya, dengan pertumbuhan Muslim yang sangat pesat, terutama di wilayah negeri Barat sana, Eropa, Amerika, hingga diakui bahwa Islam is the fastest growing religion in the world. Ya, di puncak fase nur itu, sepertinya justru tepatlah nubuah Rasulullah, matahari bakal terbit dari barat. Menyimak sambil sarapan pagi dari lokasi proyek di Kerinci Jambi. Oke, terima kasih infonya. Ini nggak salah pernah kita bahas dulu ya, hadis matahari terbit dari barat itu. Aku ada pada kelompok yang metafora ya, tapi ketika dipahami harafiah juga itu bisa, karena secara penjelasan ilmiah juga dimungkinkan dengan kemiringan sudut yang berubah antara tata surya yang ada itu, dimungkinkan matahari itu memang terbit dari barat. Jadi aku memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengambil dengan makna yang mana ketika ada hadis Kanjeng Nabi matahari terbit di barat. Kalau aku yang harafiah, monggo silakan. Yang metafora monggo silakan, dan aku pada posisi yang metafora. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan Islam itu nanti akhirnya di barat itu seperti yang disampaikan oleh Irfan ya, Islam is the fastest growing religion in the world. Ya, cuman sekali lagi aku memilih, tapi aku memberikan kebebasan kalian untuk menentukan pilihan apa maksud dari hadis itu. Hadis itu berpesan tentang apa ya? Mau harafiah, mau metafora, dua-duanya boleh, dan monggo silahkan. Itu sudah kita bahas ya, ada 2 tahun yang lalu nggak salah. Oke. Kemudian di Taku-Taku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti Hongkong nyimak, salam Isra, sehat selalu nggih Gus dan semua saudaraku muslim. Oke, terima kasih ya atas doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Hongkong, kamu di Hongkong dah? Hongkong bener atau Hongkongan nggak tahu ya. Karena gue sering surga dari Hongkong, nah, kan gitu ya. Nggak tahu apakah Hongkong beneran atau sepertinya sih Hongkong beneran ini ya. Berapa harga iPhone S7 di Hongkong? Kalau di sini kan harganya gila banget itu. Kalau yang second itu sekitar 2 atau 3 juta ya. Dan sampai sekarang belum kebeli. Karena iPhone itu meskipun dia sebetulnya aku butuhnya cuma untuk bikin video aja sih. Ya, yang lain-lain enggak, sudah ada, untuk telepon tak apa sudah ada. Kelebihan iPhone itu meskipun satu kamera, nggak tahu itu rahasia perusahaan dia pakai kamera apa, tapi hasil videonya, baik itu video maupun foto, gambar, itu tetap di atas rata-rata handphone yang ada loh. Ya, bagus itu. Hasil videonya bagus banget. Padahal lihat pakai satu aja itu. Sementara yang produk-produk lainnya itu kan, makanya ada istilah gimmick. Gimmick itu sepertinya gini loh ya. Aksesoris sepertinya itu enggak perlu sih. Cuman ditambah-tambahkan supaya menjadi daya tarik gitu aja. Sampai ada yang 2 kamera, 3 kamera, bahkan ada yang 4 kamera ya. 4 kamera gitu ya. Dulu kan aku awal-awal itu pakai aku nggak enak sebutkan mereknya ya, karena aku bukan bintang iklannya sih ya. Kalau tadi terpaksa aku sebutkan supaya jelas saja. Dulu aku pakai yang A5 2020, itu kan yang aku dibelikan sama pejabat yang aku bilang ketemu di hotel itu kan, yang aku langsung aku todong. Gue perlu 3 juta untuk ini gitu. Terus dia transfer dan aku belanjakan dan aku laporkan.
ini sudah tablik ini, terus aku masuk dalam dunia YouTube ya itu karena perangkatnya sudah ada ya. Terus nggak tahu lama-lama kok hasil videonya itu nggak sebagus dulu gitu. Kalau dulu awal lihat video-video awalku kajian-kajian kita awal kan bagus itu. Itu pakai A5 2020 itu. Kesini-sini nggak bagus. Terus aku ketemu teman, kok bagus banget gitu. Tak lihat. Dapatlah informasi dari tanya sana tanya sini beralih ke A9. Kalau dulu A5, ini A9 2020. Nah, ini yang kita pakai sekarang yang A9. Ini alhamdulillah ini yang beriin saudara kita dari Tangerang. Tapi sekarang justru menghilang, nggak tahu kemana atau silent. Karena memang orangnya jarang komen. Ini aku beli second ini dulu itu sekitar kepala 2. Jadi 2 juta ini ya. Semoga beliaunya dan saudara-saudara kita yang lainnya ya, yang telah bersolawat untuk eksisnya channel ini, itu apa yang disolawatkan menjadi amal soleh bagi mereka dan keluarganya dan insya Allah akan dibalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya semuanya ya, karena banyak yang membantu kita ya. Dan orangnya jarang komen gitu. Memang awalnya juga nggak pernah komen, tiba-tiba dia WA terus dia transfer gitu terus ini. Nah ini yang terbaik yang aku miliki, tipe A9 2020 dari A5 ke A9. Nah, terus aku kan banyak tanya gitu. Ternyata iPhone memang leader. Ya, cuman kemarin aku tanya sama teman yang di Batam, viewer kita yang di Batam, ternyata sama aja dengan di sini. Tak pikir di sana harganya jauh lebih murah. Ternyata ya karena image-nya kan Batam dekat dengan Singapura, mungkin ada barang-barang yang lebih murah gitu. Sebetulnya aku nggak butuh macam-macam, nggak, hanya butuh kameranya saja. Justru kalau untuk kebutuhan WA dan segala macam ini ada berapa ini? Ada 5 atau berapa? Ya. Dan memang ya kalau orang Jawa bilang rego nggawa rupa. Harga itu membawa rupa. iPhone tuh harganya mahal di sini yang generasi 7 ya. Sekarang kan sudah generasi 8 tapi terlalu mahal generasi 7. Kalau generasi 6 itu sudah terlalu lama. Itu memang kualitas gambarnya itu mantap gitu ya. Nggak tahu kalau di Hong Kong. Nah ini pernah bermasalah ya. Aku bawa ke servisnya di Samsung itu. Tukang servisnya langsung tahu loh. Aku juga nggak tahu, mungkin ada kode ya. Bahwa ini tidak dijual di Indonesia. Ini nggak ada nih di Indonesia yang ini. Tapi yang seperti ini ada, tapi ini bukan pasar Indonesia gitu loh maksudku. Itu tukang servisnya tahu. Terus gue tanya, "Lo kok tahu?" "Iya Pak," gitu. Cuman dia jawab, "Iya Pak" aja, tapi kenapa tahu nggak? Kasih tahu dia. Ini dikirim dari, bukan Hong Kong, dari Taiwan. Jadi ada dulu teman satu kos ketika masih punya gelar mahasiswa, dia berangkat, juga nggak tahu, itu lewat Facebook, akhirnya ketemu lagi, dia berangkat ke Taiwan. Kerja di peluburan baja atau apa gitu nggak tahu. Terus dia bilang seperti kemarin tadi malam kita bahas ya, Herodes nawarin ke anaknya Herodias, "Lu minta apa?" Itu gue ditawarin, kalau dia yang manggil saya itu kan macam-macam ya. Kalau dia manggil saya bang arep pingin opo gitu. Bang Koco pingin opo gitu. Terus ini pada waktu itu pertama kali keluar kan cukup mahal ini. Terus aku njaluk kirim monotap ini. Ini dari dia ini. Ya. Dan ini nggak ada karena ini dijual di Taiwan mungkin. Ya. Kalau ini ditakut-takuni di Hong Kong, gue nggak tahu lagi kalau Hong Kong. Mungkin bahasanya juga beda. Oke, kita lanjutkan ke saran Gipari menyimak satu jam tayang. Oke, Kang Mas Didi iya 90-10 diberikan 2 jalan, 918 jalur Pujur dan jalur Takwa ya. Oke. Kang Mas Rio Anwar Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Mas Wahyudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus, nyimak kajian salam Isra. Oke. Kang Mas Juanto Anto, terima kasih atas berapa itu?
Satu piro iki? 7 ya. 7 buah hati merahnya. Mantap kali Kang Mas Johanto yang punya Cirebon nggih, matur nuwun. Bapak kita Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum dari Serdang nggih. Terima kasih juga atas doa-doanya Pak. Ya, kita lanjutkan soleha kita Rini Satriani. Oke Rini, surat Al-Ahzab 72 ya. Oke, terima kasih matur nuwun dan teman-teman lain juga yang telah menginformasikan matur nuwun. Rini apa nih? Demah Dirgus, oke. Analisa aku kenapa tidak ada kontribusi iklan yang masuk? Karena kebanyakan nonton video langsung ditarik ke kajian, bukan dari opening sampai selesai. Jadi iklan ke skip, kalau di download mungkin ada beberapa, tapi yang banyak di skip itu tadi Gus gitu. Ini analisanya si Rini ya. Maka itu gue bilang kan bahwa ya selalu nepo dan ya selalu always dan tidak pernah nepo untuk menjadi satu pribadi yang tangguh. Perlu ketangguhan. Perlu hati kita kuat untuk tidak tergoda, mendownload dan men-skip. Nah, apa yang disampaikan Rini ini kan karena dia nonton, dia gimana ya? Tidak mampu melawan keinginannya untuk men-skip, akhirnya dia skip. Dia tarik begitu. Padahal itu kan goblok. Kenapa? Dia tidak menerima informasi secara utuh. Nggak terima. Kalau dia bertemu dalam perdebatan, selesai itu. Karena dia nggak tahu roadmap-nya. Gue nih ya, kalau diskusi sama teman-teman Kristen gitu ya. Ya 5 menit, 10 menit, 15 menit, kita bisa ukur itu orang tahu duduk permasalahannya enggak sih? Nampak orang berbicara, dia tahu roadmap-nya, sama dia tidak tahu roadmap-nya, itu ketara loh. Tapi kalau dia tahu roadmap-nya, dia bisa jelaskan gini. Nah, kalian kalau ngajinya model skip begini, ya instan, maka otakmu juga instan. Gitu. Kamu nggak menguasai secara holistik. Itulah berkali-kali aku bilang, kajian kita ini kajian akademis. Ikuti apa yang panduan yang aku kasih. Harus diikuti dari awal. Kalau tergoda, hatinya nggak tangguh ya, pribadinya nggak tangguh, dia main skip-skip gitu. Ya dia tahu sih, cuman parsial gitu. Kalau dilepas di lapangan di dunia perdebatan itu bisa jadi sansak dia. Gitu, ya. Tapi ya itu tadi, kita bermain di dunia virtual, aku bisanya hanya menghimbau. Mau gimana? Kan nggak bisa ketemu gitu. Kalau di depanku gitu, kamu ya tak jewer, gue bingung. Ayo belajar yang benar, goblok gue. Gitu. Tapi kan ini dunia virtual ya, aku hanya menghimbau. Supaya kalian tuh benar-benar menguasai duduk permasalahannya. Gitu loh. Jangan instan. Apapun yang instan tuh mesti tidak baik. Lebih baik yang dia naturali. Kamu makan buah, buahnya matangnya instan. Makan jeruk, makan pisang, tapi di karbit. Karbit itu kan instan karena dia tidak tangguh menunggu waktu natural kapan buah itu masak. Mesti rasanya beda dengan yang natural tanpa karbit. Kalian ngerti karbit nggak ya? Dulu kalau zaman tahun 70-an dulu, pisang itu dipotong, terus dimasukkan di dalam tanah, dikasih karbit, terus dikasih daun, terus dikubur. Nanti setelah ya 2-3 hari dibongkar, itu sudah masak semua itu pisang itu. Cuman rasanya beda, karena instan. Otakmu juga begitu. Ya, kalau kamu belajarnya instan, model tarik langsung skip, ya otakmu otak instan. Kok diketemukan dengan yang naturali, ya jelas jauh lah. Gitu ya. Itulah penyakit kita sekarang itu penyakit maunya instan. Itu yang jadi masalah. Nggak mengikuti urut-urutan. Sebentar, ini habis anunya. Jasnya. Ya. Terima kasih Rini atas infonya ya. Tapi juga yang download juga banyak Rin kemarin Rin. Ya semoga sekarang enggak lah ya. Karena kalau di download tuh meskipun kamu nontonnya 1000 kali, dia tidak ngefek. Apabila kamu nonton di hasil downloadan itu, karena dia sudah terputus koneksitasnya dengan YouTube gitu. Ya, oke.
Didi, ya, Kang Mas Didi yang ada di Brebes ya. Terima kasih atas Quran surat 1539 dan 717 ya. Di situ sudah dijelaskan secara rinci ya. Ada 2 jalur ya. 2 jalan ya. Mau fujur, mau takwa begitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kang Roman Jukmen, sepertinya kamu itu pernah ikut kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya Kang Mas. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC Gus, akur. Gus Beti, izin menyimak dari Jakarta. Dan saya setuju dengan pendapat Gus Beti dan temannya Lai Saragi, tanpa mengecilkan pendapat almarhum Gus Panani. Namun maaf Gus, bagaimana mencikapi Jabariyah dan Qadariyah dalam hal ini ya. Sebab Al-Quran menurut Sunnah Rasul bukan Jabariyah dan Qadariyah. Mohon maaf sebelumnya Gus dan terima kasih. Jawaban gue singkat aja. Pada waktu itu ada sahabat berdebat. Yang satu kerangka berpikirnya Jabariyah. Ya. Maka titik beratnya usaha. Yang satu kerangka berpikirnya Qadariyah. Maka kerangka berpikirnya Qadar, takdir. Itu sudah ditentukan itu. Dua itu nggak bisa. Kalau dia dipandang parsial, Jabariyah berdiri sendiri tanpa Qadariyah itu nggak bisa. Qadariyah juga berdiri sendiri tanpa Jabariyah juga nggak bisa. Maka di riwayat itu aku belum baca sih ya, cuman aku pernah mendengarkannya. Tolong kamu cari nanti, kalau tolong di googling ya. Aku nggak sempat, nggak ada waktu. Itu Nabi melarang, artinya sudah jangan diteruskan gitu loh. Maka dari peristiwa itu kita nggak bisa memisahkan Jabariyah dan Qadariyah. Seseorang menjadi dokter terus dibilang oh dia sudah dikodarkan, sudah ditakdirkan menjadi dokter. Tapi apakah bisa jadi dokter kalau dia tidak berusaha kuliah? Kuliah itu kan harus di fakultas kedokteran. Nggak mungkin dia kuliah di fakultas hukum terus jadi dokter, kan ya nggak mungkin. Ya. Tapi apakah seseorang yang kuliah di fakultas kedokteran terus nanti bisa jadi dokter? Ya belum tentu juga. Kalau tiba-tiba, karena kedokteran itu mahal sekarang ya. Sekarang kalau jalur mandiri itu, kalau ratusan juta aja diketawain. Kan sekarang ada macam-macam pendidikan ini. Sekarang ada nama jalur mandiri. 1M itu uang kecil itu. Misalkan you punya anak dan you bayar, jalur mandiri itu kan begitu. Ingin jadi dokter, fakultas kedokteran, itu sudah bermain 1M. Kalau kamu bawa duit ke kampus hanya ratusan juta aja diketawain. Ya. Tapi apakah seseorang, ya, sebetulnya sih gue nggak setuju ya, yang berhubungan dengan nyawa, ya, kalau fakultas hukum ya bolehlah, fakultas ekonomi bolehlah. Artinya dia nggak punya kemampuan secara spesifik terus dia ambil jurusan itu bolehlah, karena dampaknya itu nggak nyawa. Tapi kalau kedokteran ini kan dampaknya nyawa. Dia kuliah sebetulnya nggak sanggup, cuman bapak ibunya pingin dia jadi dokter. Bapak ibunya orang kelompok borjuis, dia bayar berapapun. Jangankan 1M, 2M gue bayar, yang penting anak gue kuliah kedokteran, ambil jalur mandiri. Masuklah anaknya jadi dokter. Tapi kan otaknya nggak sanggup. Akhirnya jadi dokter nggak berkualitas. Ya, salah suntik, mati itu orang. Kan nyawa hubungannya. Jadi gini maksud gue, nggak tahu pendidikan sekarang itu. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan nyawa, jangan diadakan jalur mandiri. Kalau dengan hukum kan itu orang nggak langsung mati, nyawanya masih bisa didiskusikan. Dengan ekonomi juga nggak, paling ya kesalahan mengambil kebijakan. Ya. Ini kalau dengan kedokteran ini sebetulnya jangan. Nah, tapi sekarang kan ya seperti itu. Kalau gue menteri pendidikannya nggak boleh. Ya. Nah, kembali lagi ke Jabariyah Qadariyah. Dokter. Apakah dia jadi dokter karena sudah dikodarkan seperti itu?
Apakah dia bisa jadi dokter hanya memegang kodar, dia tidak berusaha meninggalkan Jabar? Kan ya tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya. Apakah orang kalau sudah berusaha, sudah Jabariyah, kuliah di fakultas dan itu fakultas kedokteran, terus mesti jadi dokter? Nggak mungkin juga. Kalau tiba-tiba di tengah jalan DO karena otaknya menclek, nggak sanggup, atau karena faktor biaya, karena tinggi, ya. Kan bisa juga gagal jadi dokter. Jangan-jangan gagal jadi dokter dari dukun nanti. Maka dari itu, ya, aku dari ngajak kalian semua, jangan dipisahkan Qadariyah dan Jabariyah. Itu dalam satu tarikan napas. Dua keping mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Keping mata uang itu kalau salah satu sisinya itu nggak ada, nggak laku itu. Maka harus dua sisinya ada gambarnya. Kan begitu. Jadi Qadariyah dan Jabariyah itu satu tarikan napas. Begitu kalau aku memahami ketika Kanjeng Nabi melarang, sudah jangan diteruskan. Ya, itu Kang Mas Roman Jukmen, aku menjelaskan dan memberikan tawaran seperti itu. Nggak bisa dipisahkan antara Jabariyah dan Qadariyah. Oke, berikutnya Dian Yuda Semarang matur nuwun. Aljus number one gain. Thank you very much atau thank you so much, nggak tahu ya. Matur nuwun. Kang Mas Abdul Kadir, terima kasih. Bapak Ikhwan Tamim, terima kasih. Freedom, ya. Kebebasan memilih apakah menunggu. Oke, terima kasih. Kemudian selesai, ya. Oke, sekarang gue mau jawab ini semua kepada khususnya Freedom, tapi umumnya kepada kalian semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue jawab dari mana ya? Begini. Namanya bukan Sahal, Sahel. Nama lengkapnya lupa gue. Ya. Pada waktu itu dia kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3, gue lupa. SMA. Ya. Kelas 2 SMA. Namanya Sahel. Ini panjang ini. Sahel ini seperti gue bilang, di rumahnya itu, di sisi-sisinya itu, Al-Quran dan kitab-kitab hadis itu numpuk. Ini bukan lahir dari keluarga kaleng-kaleng. Enggak. Ini lahir dari, makanya gue harus mungkin ada yang nggak harus gue bilangin ya, untuk menjaga saja sih ya. Ini anaknya yang bisa dibilang tokoh dalam kelompok mereka. Jadi Al-Quran dan hadis, misalkan di ruang tamunya itu Al-Quran, hadis, dan kitab hadis itu kan bertumbuk-tumbuk. Dan ini jagoan, ini otaknya encer punya ini. Bukan otak setengah tiang. Ya. Dia lahir dari kelompok, kalau aku kelompok kan ada begini. Ada Muhammadiyah. Terus ada lagi Salafi. Terus ada lagi ini kelompoknya dia, kelompok A. Ini sebetulnya mereka satu kelompok. Kalau NU itu kan kelompoknya nanti ya Jamaah Tablek. Gitu ya. Yang ini fikihnya beda ini. Fikihnya beda. Ya. Ini kan kelompok-kelompok ketat ini. Ya, sebentar. Yang Muhammadiyah, yang Salafi, apalagi Salafi ini. Termasuk ini. Ini kajiannya itu kalau bahas hadis itu, bahas tafsir itu harus mangkul. Apa yang kita sebut sanad ya. Dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini sampai ke Kanjeng Nabi. Gitu. Mangkul. Jadi
aku sering mengatakan kerangka berpikir keberagamaan mereka itu terikat pada abad ke-6. Ini nanti yang bisa menjadi kajian kita, membonsai Islam. Gue bilang membonsai Islam ini. Ya. Sebentar, habis casnya. Graito, yang tolong ambilin yang Type-C ya. Ini habis anunya. Apa kabel yang kabel punyamu aja kalau kamu bingung. Kabel cas yang punyamu. Sebentar ya, ini habis casnya. Nggak usah ininya aja. Tarik. Oke. Ya. Sebentar. Nggak bisa masuk. Oke. Aduh, ini habis casnya. Bismillah. Oke, teratasi sudah. Ya. Yang ini ya, cara keberagamaannya itu diikat oleh abad ke-6. Jadi ini aliran ketat. Sama ini kan aliran ketat gitu. Ya, tidak longgar. Kalau ini kan sedikit longgar, ya. Ya. Jadi Sahal itu keluar dari keluarga itu, bukan keluarga yang kaleng-kaleng. Bukan. Ya. Oke, ini gue hapus. Oke. Pada saat itu, ya, presiden kita memberikan kebijakan pendidikan kan, yang sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, yaitu Presiden Gus Dur ya. Setiap ada 10 anak beragama A dalam sekolahan, maka sekolah itu diwajibkan untuk menghadirkan guru agama A itu. Jelas ya? Itu kan dulu ada kebijakan pendidikan seperti itu. Maka di sekolahnya Sahel itu ada memenuhi kuota yang 10 itu, maka dikirimlah di sini, gue nggak tahu pendeta atau apa gitu, dan namanya juga bukan kaleng-kaleng, namanya Ahmadi. Gue juga nggak tahu bagaimana dia punya nama Ahmadi, ya. Jadi ini untuk guru yang 10 siswa gitu ya, Kristen. Entah ini apa namanya, murtadin atau gimana, gue nggak tahu. Kalau namanya kan jelas-jelas Islam, Ahmadi. Ahmadi inilah yang mengajar kepada 10, ya bukan 10 sih, maksud gue 10-nya ini sudah memenuhi kuota ya, untuk sekolah itu menghadirkan guru agama mereka gitu ya. Di sini ya sudah jelas ya, gini. Nah, terus semoga Allah memberikan kekuatan, dan insya Allah dia kuat ya menjalani, melakoni hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Gusti Allah Agung ya. Gimana gue ngomongnya ya? Sahel itu tidak bisa lepas dari kursi roda, gampangnya gitulah. Ya, dia tidak bisa lepas dari kursi roda. Ya, jadi dia kemana-mana harus di atas kursi roda, termasuk sekolah. Dan itu dari lahir. Dia anak pertama. Ya, dia anak pertama. Oke. Ini mungkin salah satunya akan menjadi triggernya juga ya. Makanya aku jelaskan, dia tidak bisa terlepas dari kursi roda. Gitu ya. Tuh. Berikutnya ya.
yang teman ini dia cerita ke gue, dan gue kan selalu membiarkan dia cerita gitu, gue terus simpulkan, oh begini duduk permasalahannya. Ya. Yang ini, yang anak-anak ini itu sangat perhatian ke dia. Sementara yang saudara Islamnya sendiri itu biasa-biasa saja. Ya. Ikuti alur ceritanya supaya kamu ngerti. Supaya nanti kalau ada kasus di lapangan kamu bisa handling. Ya. Sangat perhatian kalau bermain, ya dia kan di atas kursi roda, tentunya nggak bisa seperti temannya ikut ke lapangan kayak kemana kayak, kan nggak bisa. Ya. Di tengah-tengah istirahat itulah ya mereka berinteraksi, ngumpul gitu, ngumpul. Dari ngumpul inilah terjadi kedekatan. Ya mungkin di sini masuknya dakwah itu, maksudnya dakwah Kristen ke Sahel. Dari pertemanan ini, dia merasa tidak begitu diperhatikan di komunitas teman Islamnya, justru dia mendapatkan perhatian dari teman-teman Kristennya. Ya, dan memang sih di sini ada ceweknya, kalau nggak salah, sorry ya, dan itu bapaknya pendeta juga, kalau nggak salah namanya Prislia. Prislia, ya. Ini itu ada hubungan khusus gitu loh. Gue bilang hubungan khusus saja ya. Entah itu pacaran, entah itu gimana, ya terserah kamu menganukanlah apa, menyimpulkan sendiri, ya. Ada siswa Kristen ya sangat peduli, di antaranya cewek, dan cewek ini akhirnya di antara mereka terjadi hubungan khusus. Ya. Sepertinya suasana ini yang membuat dia akhirnya murtad. Ya, murtad karena terabaikan oleh yang ini. Lahan itu diambil ini. Paham ya? Makanya gue bilang, lu jangan cuek-cuek aja terhadap tetangga lu. Kalau tetangga lu itu susah, tetangga lu itu kekurangan misalkan apa kok gitu ya. Ceruk itu, ruang itu kamu harus ambil sikap. Kamu bantu. Entah kamu kasih apa kok gitu ya. Yang kamu bisa bantu. Kamu nggak bisa bantu, kamu ajak orang lain yang kira-kira bisa membantunya. Kalau kita kan nggak begitu. Ada tetangga susah, cuek bebek. Nanti kalau tetangga kita dibantu oleh orang lain dan dia akhirnya berpindah mengikuti iman orang lain, cangkemmu baru rame. Kan biasanya gitu di dunia aplikatif yang kami temui gitu. Ya, kan orang ketika dalam kondisi lemah, dia akan menarik rumput apa saja untuk berpegangan supaya dia tidak terbawa arus, kan begitu. Apa yang bisa menolong dia ya itu yang dia ambil. Seperti Sahel dengan posisinya yang tidak bisa lepas dari kursi roda, dan teman-teman Islamnya ya mungkin kalau bahasa kita cuek bebek gitu ya. Tiba-tiba ada sekelompok temannya yang sangat peduli dengan dia, ditambah lagi ada ceweknya yang akhirnya mereka ya mungkin pacaran, mungkin apa gitu ya. Lewat Sahel. Lewat. Dan ini berlangsung sampai nggak lama kok, sekitar 6 bulan. Lewat.
Makanya gue perlu jelaskan ini supaya nanti kamu bisa mengaplikasikan. Ya, ini kan ceruk yang diambil dengan teman-teman ini kan, ceruk perhatian yang seharusnya diambil oleh teman-teman Islam, nggak diambil, cuek bebek, diambil dengan mereka. Ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan kondisi yang aku bilang tadi, nggak bisa lepas dari kursi roda. Sudah diambil oleh mereka, ketambahan lagi si Priscilla. Priscilla ini anaknya cantik, putih, gitu. Cantik lah. Loh, gue seperti kok tahu? Ya tahu dong. Kalau gue nggak tahu masa gue ngomong? Karena akhirnya ini nanti berputar ceritanya. Akhirnya gue ketemu dia ketika gue diundang oleh sekolahannya untuk memberikan kajian kristologi. Dan dia hadir di acara itu, dia hadir dan dia bertanya. Cuman pada waktu ketika dia bertanya, gue kagak tahu kalau itu Priscilla. Akhirnya setelah selesai besoknya kan gue ketemu lagi, kan gue masih menghandling si Sahel. Sahel bilang, itu Om Priscilla. Jadi Sahel itu kalau manggil aku Om gitu. Itu Om Priscilla. Cantik memang anaknya. Ya, dan bapaknya itu katanya si Sahel pendeta juga. Ceruk ini terjadi di lapangan. Ketika tetangga kita, saudara kita ada masalah, kita cuek bebek. Entah karena dia sakit, entah karena apa, betul, kita cuek bebek. Ketika ada yang lain menolong, dan akhirnya dia terbawa kepada yang lain, lu baru rame. Itu kalau nggak dibilang goblok, mau dibilang apa lagi itu? Gitu. Terserah lu terjemahin. Ya. Sama seperti ini, ceruk itu nggak diambil, ya, kondisi itu nggak diambil oleh teman-teman yang Islam, diambil teman-teman yang Kristen. Lewat dia 6 bulan. Ya. Ini kan sembunyi-sembunyi. Ya. Akhirnya ketahuan juga, dan Sahel ini orangnya ada unsur juga loh dia. Temperamentalnya ada, terus dalam kondisi tertentu dia temperamental, artinya yang selama ini disembunyikan akhirnya dia ngomong blak-blakan. Ketika habis pelajaran dia nggak mau keluar, kalau ada pelajaran agama Islam dia tetap di dalam supaya nggak ketahuan kan bahwa dia sudah berpindah. Itu ketahuannya ketika diajak berdoa. Ya, dia kan setelah pelajaran agama Islam kan berdoa. Sahelnya nggak mau. Gurunya, bu gurunya itu lupa gue namanya. Ya, lu kok Gus Peti tahu? Iya, nah karena nanti ini hubungannya dengan guru-gurunya dia juga. Ya. Setelah diajak berdoa nggak mau, Sahel mungkin sudah nggak kuat. Disitulah dia ngomong bla-blaan, saya sudah berpindah akidah. Ya, ini sepertinya nggak selesai ya, harus kita lanjutkan besok. Karena panjang ini ceritanya, nanti kita balik lagi melihat di mana kondisi Sahel dihandling para gurunya. Jadi para guru di sekolahan itu, ya gue acungin jempol. Sangat peduli dan semua berusaha untuk mengembalikan akidah Sahel. Tapi hasilnya nol. Nggak bisa. Nol hasilnya. Gue lupa nama gurunya, Bu siapa sih ya. Tintin gitu, Tintin. Orang Jawa kan gitu. Prihatin atau siapa gitu ya. Nama bu gurunya ini, ya. Semua pada bingung. Mereka bersatu padu ya untuk membina Sahel supaya kembali ke Islam. Nol. Nggak ada hasilnya. Ya. Nol. Apalagi orang tuanya, keluarganya. Yang kehidupannya seperti tadi itu, dia ada pada dalam kelompok ketat. Gue gak berani bela-belaan, gue kasih kisi aja ya. Kalau lu cerdas, lu ngerti. Kalau lu gak cerdas, lu goblok, lu gak ngerti.
Bapaknya Sahel itu dekat dengan Kenan Nasution. Dekat. Karena bapaknya Sahel itu orang asli sini. Jadi kebunnya cukup lumayan. Dia punya villa, punya perkebunan apel. Jadi kalau Mas Kenan itu datang ya sama bapaknya diajak ke villanya, ke perkebunan apelnya. Beliau satu gerbong, kira-kira begitulah ya. Jadi aku nggak sebutkan dari apa, tapi kalau aku sudah kasih guiding, bapaknya itu sangat akrab dengan Kenan Nasution yang lagunya itu Dirimu ya. Kan ada lagu slow rocknya itu yang tahun 90 berapa itu ya. Dirimu itu gimana lagunya ya? Lupa gue syairnya ya. Na 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 na. Kan lagunya begitu, syairnya gue lupa ya. Nah itu sama bapaknya saya akrab karena mereka satu kelompok ya. Nah, kelompok itu kan ketat. Jadi begitu keluarganya tahu Sahel sudah berpindah, ya gulung kuming kata orang Jawa. Itu nanti biar Irfan yang jelaskan gulung kuming itu apa. Ini juga berusaha mati-matian keluarganya ini untuk mengembalikan ya seperti gurunya itu. Jadi di sekolahan para gurunya mati-matian berusaha full power untuk mengembalikan. Di rumah keluarganya sendiri mati-matian untuk mengembalikan Sahel full power. Semua daya upaya diberikan, hasilnya nol. Makanya kan gue bilang, pada waktu itu waktu masuk duhur ya. Jadi bapaknya itu main ke rumah gitu ya. Jarak tempatku ke rumahnya dia itu kira-kira ada berapa kilo ya. Dia naik mau ke daerah gunung ya. Jadi sejuk tempatnya itu memang. Bapaknya bilang begini, saya mas, nggak kedip saya kuat. Seandainya saya untuk nyembelih, maksudnya Sahel itu, saya nggak lihat mamaknya itu, saya kuat. Nggak kedep, kata orang Jawa. Nggak gini saya kuat. Leher. Jadi kalau nyembelih, kalau penggal itu leher, bukan kepala. Ya, kan goblok kadang kok. Kepala itu bukan disembelih. Dibenturkan tuh kepala, ditempeleng tuh kepala. Kuat. Bapaknya sampai bilang begitu. Saking sudah habisnya energi yang digunakan untuk mengembalikan Sahel, tapi nol. Ya, nggak bisa. Ya pada saat itu gue sih nggak tahu ya, gue memahaminya sih apakah itu dalam tataran harafiah atau metafora yang begini itu gue nggak tahu. Karena apa? Karena sudah buntu ya, sudah habis semua apa yang dalam pemikirannya diupayakan untuk mengembalikan akidah sang anak, tapi hasilnya nol. Kan orang bisa saja kan dalam suasana keputusasaan terus bilang saya nggak kedip kuat mas. Ya, bisa saja kan. Artinya kita jangan serta-merta memahaminya itu secara harafiah gitu ya. Karena Sahel juga sempat ngomong ya, bahkan ke gue ngomong. Cuman nah gue senyum aja. Nanti lihat dia nggak bilangnya itu nggak Nabi Muhammad, nggak Rasulullah, nggak Kanjeng Nabi Muhammad, nggak. Dia sudah jambal. Nanti kita lihat siapa yang tersenyum, Muhammad atau Yesus? Gitu dia. Gue ya, oh ya, aku gitu aja. Ya. Karena kan aku menghandling, jadi tidak berusaha langsung membenturkan. Aku biarin aja dia masuk. Dia saking begitu hakul yakinnya dia sampai bilang, nanti kita lihat aja di akhirat, ya.
Muhammad atau Yesus yang tersenyum. Makanya gue bilang, Sahal itu punya juga dia karakter pemberontak seperti gue. Seperti ketika berdoa, ya mungkin dia sudah malas sembunyi-sembunyi, disuruh berdoa, diajak berdoa, kan berdoa bareng tuh kalau habis pelajaran agama. Sahalnya nggak mau. Ketika ditanya, dia terus terang belak-belakan ngomong, saya sudah berpindah. Oke, ini mungkin ini seri 1 ya. Seri 1 ya. Besok akan aku lanjutkan bagaimana ceritanya kok bisa nyasar ke Arimatea. Dan kalau ke Arimatea yang menghandling ya teman aku dibantu teman-teman gitu. Insya Allah besok akan kita lanjutkan supaya ini menjadi aplikatif bagi kehidupan kalian. Kalian bisa menghandling ketika ada kasus-kasus seperti ini. Itu maksudku ya. Jangan hanya kristologi itu ada di otak. Dia sebatas teoritis, tapi tidak bisa menjadi praktis gitu ya. Oke, karena waktunya sudah 1 jam. Aduh, kajian kita akhir ini rata-rata memang terlalu panjang ya. 1 jam, bahkan 1,5 jam. Maka dari itu aku sangat-sangat mengharapkan kalian itu ada sebuah kesadaran ya. Jadi kalian ngaji ke sini itu dari kesadaran kalian sendiri bahwa studi itu perlu gitu loh. Supaya nanti meskipun aku kasih waktu 1 jam itu nggak terus ogah-ogahan. Kan durasi video bisa dilihat kan? 1 jam terus. Enggak ya. Supaya kamu nggak jengah, tetap semangat, ya itu triggernya kamu sendiri bahwa memang pengetahuan itu menjadi kebutuhan gitu loh ya. Sebetulnya sih aku ingin berusaha kalau bisa tuh bikin yang 15 menitan kan lebih gampang, lebih simpel. Cuman ya kan nggak bisa, harus diuraikan seperti ini. Ya, maka dari itu semoga kesadaran perlunya pengetahuan itu hadir dalam diri kalian masing-masing dan semuanya sehingga berapapun durasinya kalian tetap tertarik untuk mengikutinya. Ya, jangan instan-instan aja. Aku kira sampai di sini ya. Besok akan kita mulai berarti bagaimana kok Sahel itu bisa ketemu dengan Arimatea gitu ya. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Aku terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mendoakan aku dan keluarga ya. Karena memang akhir-akhir ini aku dalam kondisi yang kalau bahasa sastranya itu seperti di Al-Quran itu kan ada itu ya. Aku adalah hamba yang sangat merindukan kebaikanmu ya Allah. Sehingga keluar dari problem yang sedang dihadapi gitu ya. Makanya kan aku tertarik ketika ada bad boys itu ya. Bad boy itu pinter anak itu. Iya, sad boy atau bad boy itu yang dia bilang ada kalanya rapuh itu harus terlihat rapi gitu. Dan aku setuju ya. Jadi aku berusaha kamu selalu melihat aku rapi meskipun di dalamnya rapuh. Pinter anak itu ya. Jadilah atau berusahalah tetap rapih ya walaupun rapuh, atau berusahalah tampil rapi walaupun kamu dalam kerapuhan gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendoakan aku dan keluarga dan semoga doanya terkabulkan ya. Dari seorang hamba yang mengharapkan kebaikan dari Gusti Allah Agung bisa keluar dari masalah. Oke ya. Doa kita bersama semoga mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.